Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adetia Rahmanizda dengan NIM 250 107 500 dari kelas pendidikan biologi C. Kali ini, saya dari kelompok 2 pendidikan kewarganegaraan akan membahas materi pada bab 3 dengan judul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan, setelah abad pertengahan, dapat kita katakan bahwa tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Penyelenggaraan bernegara Indonesia juga didasarkan pada konstitusi yang dapat kita cermati pada kalimat alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Negara Indonesia yang berlandaskan pada suatu konstitusi dinamakan sebagai negara konstitusional atau constitutional state, yang dimana constitutional state merupakan salah satu ciri negara demokrasi modern. Namun, untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai negara konstitusional, konstitusi negara harus memenuhi sifat atau ciri-ciri dari konstitusionalisme. Jadi, negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme, yang dimana konstitusionalisme sendiri merupakan ide, gagasan, atau paham. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu konstitusionalisme. Dengan pembahasan yang pertama, yaitu gagasan tentang konstitusionalisme. Negara adalah salah satu organisasi kekuasaan yang terdiri atas rakyat atau penduduk, wilayah, dan pemerintah. Pemerintahlah yang menjalankan dan melaksanakan tugas-tugasnya demi terwujudnya tujuan bernegara. Di negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat dan hak-hak dasar negara. Namun, di samping itu, pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya perlu dibatasi, agar kekuasaan itu tidak disalahgunakan, tidak sewenang-wenang, dan benar-benar untuk kepentingan rakyat. Mengapa kekuasaan itu perlu dibatasi? Kekuasaan perlu dibatasi karena kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan, korup, dan sewenang-wenang. Hukum besi kekuasaan dari Lord Acton, seorang sejarawan dan politisi abad ke-19 asal Inggris, menyatakan, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan tanpa batas akan korup secara tanpa batas. Untuk mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuasaan yang terbatas itu, suatu aturan bernegara yang umumnya disusun konstitusi atau hukum dasar atau undang-undang dasar negara. Konstitusi atau undang-undang dasar negara mengatur dan menetapkan kekuasaan negara sedemikian rupa, sehingga kekuasaan pemerintahan negara seefektif mungkin untuk kepentingan rakyat dan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi dianggap sebagai jaminan yang paling efektif agar kekuasaan pemerintahan tidak disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar. Gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi serta hak-hak dasar negara dijamin dalam suatu konstitusi negara dinamakan sebagai konstitusionalisme. Karl Friedrich mengatakan, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk pemerintah. Batasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi menurut Taufikur Rahman Syahuri tahun 2004. Oleh karena itu, negara demokrasi harus memiliki dan berdasar pada suatu konstitusi, apakah ia bersifat naskah atau tidak bersifat naskah. Namun, tidak semua negara yang berdasar pada konstitusi memiliki sifat konstitusionalisme. Di dalam gagasan konstitusionalisme, Undang-Undang Dasar sebagai lembaga mempunyai dua fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan di satu pihak dan di pihak lain menjamin hak-hak asasi warga negara.
menurut Maryam Budiarjo tahun 2008. Jadi, dapat kita simpulkan dalam gagasan konstitusionalisme, isi konstitusi negara bercirikan dua hal pokok, yaitu yang pertama, konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya, serta yang kedua yaitu konstitusi itu menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga negara. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat negara sekalipun. Hal ini sesuai dengan dalil government by law, not by man. Pemerintah berdasarkan hukum, bukan oleh manusia. Pada permulaan abad ke-19 dan awal abad ke-20, gagasan mengenai konstitusionalisme atau kekuasaan terbatas dan jaminan hak dasar warga negara dapatkan perumusan secara yuridis. Daniel Eslev memandang konstitusionalisme sebagai paham negara terbatas. Para ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah Rechtsstaat, sedangkan ahli Anglo-Saxon seperti A. Fidesz memakai istilah Rule of Law di Indonesia. Istilah Rechtsstaat atau Rule of Law biasa diterjemahkan dengan istilah negara hukum menurut Mahfud MD tahun 1993. Yang kedua yaitu negara konstitusional. Setiap negara memiliki konstitusi sebagai hukum dasar. Namun, tidak setiap negara memiliki undang-undang dasar. Inggris tetap merupakan negara konstitusional atau constitutional state. Meskipun tidak memiliki undang-undang dasar sebagai satu naskah, konstitusi Inggris terdiri atas berbagai aturan pokok yang timbul dan berkembang dalam sejarah bangsa tersebut. Konstitusi tersebar dalam berbagai dokumen, seperti Magna Carta tahun 1215, Bill of Rights tahun 1689, dan Parliament Acti tahun 1911. Konstitusi dalam kaitan ini memiliki pengertian yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar. Apakah negara yang mendasarkan diri pada suatu konstitusi layak disebut sebagai negara konstitusional? Negara konstitusional tidak hanya memiliki konstitusi, tetapi juga harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa konstitusi suatu negara harus mampu memberi pembatasan kekuasaan, pemerintahan, serta memberi perlindungan dan jaminan pada hak-hak dasar warga negara. Jika suatu negara yang memiliki konstitusi tetapi isinya mengabaikan dua hal pokok di atas, ialah bukan negara konstitusional. Negara konstitusional bukan sekedar konsep formal, tetapi juga memiliki makna normatif. Di dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi tidak hanya merupakan suatu dokumen yang menggambarkan pembagian dan tugas-tugas kekuasaan, tetapi juga menentukan dan membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Di lain pihak, konstitusi juga berisi jaminan akan hal-hal asasi dan hak dasar warga negara. Negara yang menganut gagasan konstitusionalisme inilah yang disebut sebagai negara konstitusional atau constitutional state. Adnan Buyung Nasution 1995 menyatakan bahwa negara konstitusional adalah negara yang mengakui dan menjamin hak-hak warga negara serta membatasi dan mengatur kekuasaannya secara hukum. Jaminan dan pembatasan yang dimaksud harus tertuang dalam konstitusi. Jadi, negara konstitusional bukanlah semata-mata negara yang telah memiliki konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila Hamzah. Saya selaku pemateri kedua yaitu konstitusi negara. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer yang berarti membentuk negara. Konstitusi dapat diartikan sebagai dasar negara atau undang-undang suatu negara. Konstitusi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama dalam arti luas meliputi hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis, sedangkan dalam arti sempit hanya hukum dasar yang tertulis yaitu UUD. Konstitusi bertujuan untuk membatasi hak-hak pemerintah dan melindungi hak-hak kewajiban warga negara Indonesia, yaitu disebut konstitusionalisme. Kedua, kedudukan konstitusi. Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam negara karena menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Konstitusi sebagai dasar negara. Konstitusi menjadi dasar pembentukan lembaga serta kewenangan lembaga-lembaga tersebut. Contohnya yaitu mengatur lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, menjadi dasar pembentukan undang-undang. Konstitusi sebagai hukum tertinggi. Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat tinggi pada tata negara. Artinya semua peraturan yang di bawahnya harus sesuai dengan konstitusi. Yang kedua tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan UUD. Yang ketiga ada isi, fungsi dan tujuan. Isi konstitusi negara biasanya memuat yang pertama organisasi negara dan pembagian kekuasaan, yang kedua hak asasi manusia, yang ketiga tata cara perubahan UUD, yang keempat larangan mengubah hal tertentu dalam UUD. Fungsi konstitusi yang pertama membatasi kekuasaan negara, yang kedua mengatur hubungan lembaga negara, yang ketiga mengatur hubungan antara negara dan warga negara, yang keempat menjadi legitimasi kekuasaan negara, yang kelima menyalurkan kekuasaan rakyat ke lembaga negara, yang keenam menjadikan alat persatuan dan identitas bangsa, yang ketujuh sebagai pengendalian alat masyarakat, menjadi alat pengendalian masyarakat, yang terakhir menjadi sarana pembaruan masyarakat. Terima kasih, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, materi selanjutnya itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Konstitusi ini pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kemudian diumumkan secara resmi melalui Berita Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946. Seiring waktu, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa perubahan melalui amandemen sehingga terdapat 5 naskah resmi yang berbeda. Naskah yang pertama, Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli tahun 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, naskah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hasil sidang umum MPR tahun 1999. Yang ketiga, naskah perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hasil sidang tahunan MPR tahun 2000. Yang keempat, naskah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hasil sidang tahunan MPR tahun 2001. Yang kelima, naskah perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hasil sidang tahunan MPR tahun 2002. Undang-Undang Dasar tahun 1945 menempati posisi tertinggi dan berfungsi sebagai grundrom dengan Pancasila sebagai filosofi inti, core filosofi yang menjadi landasan ideologis negara. Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi melindungi seluruh rakyat, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang pertama, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus tahun 1945 hingga sekarang, Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang yang dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode 18 Agustus tahun 1945 hingga 27 Desember tahun 1949 menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-undang ini terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh dengan 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. Yang kedua, periode 27 Desember tahun 1949 hingga 17 Agustus tahun 1950 menggunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang terdiri atas 6 bab, 197 pasal dan beberapa bagian. Yang ketiga, periode 17 Agustus tahun 1950 hingga 5 Juli tahun 1959 menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang terdiri dari atas 6 bab, 146 pasal dan beberapa bagian. Yang keempat, periode 5 Juli tahun 1959 sampai sekarang kembali menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Khusus untuk periode keempat, berlaku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan pembagian. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah diamandemen tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002. Sidang PPKI pertama berlangsung tanggal 18 Agustus tahun 1945 yang menghasilkan 3 keputusan penting. Yang pertama, mengesahkan rancangan pembukaan Hukum Dasar Negara dan Hukum Dasar sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu Presiden. Beberapa perubahannya adalah yang pertama, istilah Hukum Dasar diganti menjadi Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kata mukadimah diganti menjadi pembukaan. Yang ketiga, frasa dalam suatu hukum dasar diubah menjadi dalam suatu undang-undang dasar. Yang keempat, diadakannya ketentuan tentang perubahan undang-undang dasar yang sebelumnya tidak ada. Sidang PPKI mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar ini berlangsung secara singkat, yaitu kurang lebih 2 jam. Namun, dengan semangat persatuan dan keinginan untuk segera membentuk konstitusi negara, penetapan Undang-Undang Dasar tahun 1945 berjalan dengan lancar. Perubahan yang dilakukan hanyalah hal-hal yang kecil, bukan masalah yang mendasar. Sebab PPKI sudah mendapatkan naskah rancangan hukum dasar yang dihasilkan oleh BPUPKI. PPKI melakukan 2 tahap dalam menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Yang pertama, mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terdiri atas 16 bab,
37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Materi berikutnya adalah proses amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Amandemen artinya perubahan. Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Perkembangan selanjutnya muncul istilah amandemen konstitusi. Itu sendiri mencakup 2 pengertian. Yang pertama, pembaruan konstitusi dan amandemen konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tri Vivianti. Saya akan membahas materi tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan amandemen atau perubahan. Nah, Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sejak kemerdekaannya belum pernah diubah, mulai diamandemen oleh MPR pada sidang umum Tahun 1999. Perubahan ini dilakukan untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan agar lebih demokratis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dilakukan sebanyak 4 kali. Pada amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999. Pada amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Pada amandemen ketiga disahkan pada tanggal 9 November tahun 2001. Dan pada amandemen keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Setelah mengalami 4 kali perubahan, Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk menegaskan bahwa yang dimaksud Undang-Undang Dasar adalah yang telah mengalami perubahan, bukan naskah asli Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sistem perubahan dilakukan dengan adendum, yaitu menyisipkan perubahan ke dalam naskah tanpa mengubah keseluruhan teks aslinya. Dengan ini, Undang-Undang Dasar tahun 1945 tetap berlaku, hanya saja beberapa ketentuan yang diperbarui atau ditambahkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 4 alinea, yaitu alinea pertama membahas tentang kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan penjajahan harus dihapuskan. Dan pada alinea kedua menjelaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia menuju bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang ketiga membahas tentang kemerdekaan itu terjadi karena berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Dan pada alinea keempat berisi tentang dasar negara, tujuan negara, kedaulatan berada di tangan rakyat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jika ada yang terdapat bertentangan dengan undang-undang, maka dapat diuji melalui Mahkamah Agung dan bersifat final serta mengikat. Demikian penjelasan materi dari saya mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan amandemennya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah hukum dasar dan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita harus memahami dan menghormati isi dari Undang-Undang Dasar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Wirna Alhidayah dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum, sistem ketatanegaraan Indonesia terdiri dari yang pertama, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dan sistem pemerintahan Indonesia itu presidensial, dan sistem politik Indonesia itu demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang pertama itu bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, bukan negara federal atau serikat. Artinya Indonesia hanya memiliki satu pemerintah pusat, pemegang kekuasaan tertinggi atas seluruh wilayah Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana Indonesia menganut asas desentralisasi, yaitu sebagian kewenangan diberikan kepada daerah untuk pemerintah daerah lebih efektif dalam menjalankan pemerintahannya. Yang kedua yaitu bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan Indonesia yaitu republik. Republik artinya kepala negaranya dipilih bukan berdasarkan keturunan. Berbeda dengan kerajaan atau monarki, kepala negaranya diwariskan atau turun-temurun. Indonesia, kepala negaranya dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Karena itu, kekuasaan berasal dari rakyat, bukan berasal dari garis keturunan. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana sistem ini presiden bukan hanya kepala negara tetapi juga kepala pemerintahan. Ciri-ciri sistem presidensial Indonesia. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, presiden tidak bisa membubarkan DPR, DPR tidak bisa menjatuhkan presiden kecuali DPR mengusulkannya kepada MPR. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Presiden memiliki jabatan yang relatif tetap. Jadi, sistem presidensial ini dipilih karena agar pemerintahan lebih stabil, karena presiden memiliki masa jabatan yang tetap. Sistem ini juga memiliki risiko di mana kekuasaan presiden terlalu besar. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuat mekanisme check and balance atau saling mengawasi antar lembaga negara. Contohnya, DPR mengawasi jalannya pemerintahan, Mahkamah Konstitusi dapat menguji undang-undang, serta Presiden dalam kebijakan tertentu perlu persetujuan DPR. Yang keempat adalah sistem politik demokrasi. Indonesia memiliki sistem politik demokrasi Pancasila. Ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Artinya, rakyat memiliki hak memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, serta ikut serta dalam pemerintahan. Indonesia menganut demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi berlandaskan nilai-nilai Pancasila, yaitu musyawarah, keadilan, dan persatuan. Sistem ketatanegaraan Indonesia bertujuan untuk menjaga persatuan negara, membatasi kekuasaan, dan mewujudkan pemerintahan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.